Sejenak matanya jelalatan memperhatikan sekelilingnya. Sejauh mata memandang, hanya ada gelap dihiasi suara binatang malam, serta hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin juga yang akhirnya membuat Pak Agus memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Namun baru saja membuka pintu, telinganya mendengar suara tangisan bayi sayup di kejauhan. Suara itu lagi, benaknya bertanya sambil pasang telinga. Hatinya berkecamuk, entah mengapa kali ini rasa ingin tahunya seakan tak berbendung. Sejenak hatinya gamang, lalu akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan demi menuntaskan rasa penasarannya selama ini. Dan baru beberapa langkah saja, gelapnya hutan membuat kakinya terantuk batu, lalu terpeleset tanah berlumut. Dia segera menyalakan senter dari ponselnya demi menerangi jalan, lalu kembali melangkah hati-hati. Lelaki itu terus berjalan menembus hutan gelap dengan jajaran pohon yang kian rapat. Suara tangisan bayi yang terdengar makin jelas, seolah menandakan kalau dia ada di jalur yang benar. Hingga akhirnya langkahnya terhenti beberapa belas meter di hadapan sebuah rumah kayu, dikelilingi jajaran pohon yang berdiri kokoh bagai penjaga. Batinnya bertanya-tanya, kenapa ada rumah di tengah hutan begini? Rumah siapa? Suara tangisan bayi lantang terdengar dari dalam rumah itu. Benak Pak Agus langsung menduga-duga, apakah Pak Cipto ada di dalam sana? Kalau memang iya, lantas apa yang sedang dia lakukan dengan bayi itu? Sejenak Pak Agus meragu, mau lanjut atau berhenti sampai di sini. Namun matanya malah tertuju pada sekumpulan gundukan kecil yang ada di pohon besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Pelan-pelan dia melangkah mendekati pohon itu. Otaknya kini dipenuhi dengan pikiran yang tidak-tidak. Ada rumah di dalam hutan saja sudah membuatnya heran. Ditambah lagi gundukan-gundukan kecil itu terlalu mencurigakan untuk ada di tempat seperti ini. Tak lama dia pun sampai pada tujuannya. Sebentar dia pandangi gundukan-gundukan kecil itu, lalu mulai menghitung dalam hati. Jumlahnya ada belasan dengan posisi acak tak beraturan. Dadanya jadi berdebar-debar, benaknya menduga liar. Apa jangan-jangan, gak mungkin. Tapi ukuran gundukan itu memang pas untuk ukuran seorang bayi. Lalu telinganya mendengar suara Pak Cipto yang tengah mengucapkan sesuatu dari dalam sana. Lamat-lamat terdengar di tengah suara tangisan bayi yang mendadak terhenti seolah dipaksa. Pak Agus tak kuasa menahan diri untuk mencari tahu. Meski batinnya keras melarang, tapi kecurigaannya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia mengendap-endap menghampiri rumah itu, lalu menemukan sedikit celah untuk mengintip. Meski dengan pandangan yang terbatas, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya terkejut setengah mati. Astaga, di dalam sana diterangi temaram cahaya lampu minyak. Pak Cipto tengah duduk bersila di hadapan sosok berambut putih panjang dengan mata merah menyala. Dengan mata merah menyala, tengah menjilati darah dari leher bayi yang kepalanya hampir putus. Gila, ya Allah! Pak Agus memagik dalam hati. Dia benar-benar terguncang. Andai saja dia tak melihatnya sendiri, mungkin dia tak percaya dengan kegilaan ini. Meski merinding, Pak Agus paksakan nyali untuk tetap melihat. Kini makhluk itu menyeringai dengan darah menetes dari kedua taringnya, lalu mencampakkan bayi itu sembarangan ke lantai. Tubuh Pak Agus langsung gemetar, kakinya lemas, nyalinya amblas. Dia lelaki pemberani, tapi apa yang disaksikannya akan membuat siapapun merinding ketakutan. Dia putuskan untuk kembali ke mobil. Cukup sudah kengerian yang dia lihat. Dia juga tak mau majikannya tahu kalau dia sudah mengintip. Tak terbayangkan apa jadinya kalau Pak Cipto sampai memergokinya. Sembari menunduk, Pak Agus mengendap-endap pergi meninggalkan tempat itu. Sesekali dia menoleh ke belakang demi memastikan kalau tak ada yang mengikutinya. Ketika sampai di mobil, tangannya masih gemetar saat membuka pintu. Dia lalu duduk di balik kemudi dengan dada berdegup keras. Wajahnya pucat, napasnya tersengal tak beraturan. Gila, apa itu tadi? Mengerikan sekali. Lalu dari mana bayi itu berasal? Dia benar-benar tidak mengerti. Rasa penasarannya selama ini terobati oleh sebuah kenyataan
yang sungguh tak terbayangkan. Untuk beberapa saat, Pak Agus diam terpaku. Apa yang dilihatnya tadi melekat erat di pelupuk matanya. Lantas dia ingat, sosok itu sama persis seperti yang pernah Priok ceritakan tempo hari. Jadi ternyata selama ini anak itu tak membual. Adegan tadi lantas dia hubung-hubungkan dengan segala kejanggalan yang ada pada diri majikannya selama ini. Pak Cipto selalu menyediakan sesaji di dalam kamar kosong. Lalu setiap malam satu suro, lelaki itu datang ke tempat ini yang ternyata untuk melakukan semacam persembahan bayi kepada makhluk menakutkan tadi. Semua itu akhirnya berujung pada satu dugaan. Apa jangan-jangan selama ini Pak Cipto melakukan pesugihan? Sebuah tuduhan yang tendensius, tapi segala petunjuk sudah sangat menjurus. Pak Cipto orang kaya, bisnisnya menggurita di mana-mana. Setelah apa yang dilihatnya tadi, Pak Agus yakin kalau majikannya melakukan pesugihan dengan sosok menyeramkan tadi sebagai junjungannya. Dan bayi-bayi yang entah dari mana itu asalnya adalah para tumbalnya. Pak Agus lantas teringat akan sosok Ibu Sundari. Jangan-jangan ibunya Citra itu selama ini bukan menghilang. Jangan-jangan wanita malang itu sudah dijadikan tumbal lebih dulu. Ya Tuhan, iya bisa jadi, gumamnya. Seketika hati Pak Agus terbelah dua. Dia ingin berhenti kerja saat ini juga. Dia tak mau mengabdi pada orang gila. Tapi di sisi lain, masih ada anak istrinya yang butuh dinafkahi. Berhenti kerja tiba-tiba juga akan mengundang pertanyaan. Jadi dia harus bagaimana? Pak Agus terus merenung entah beberapa lama, hingga matanya lamat-lamat meredup kemudian terpejam. Sampai akhirnya dia terbangun saat mendengar kaca mobil yang diketuk-ketuk. "Gus, bangun." Pak Agus membuka mata, lalu terkejut mendapati Pak Cipto yang berdiri di luar mobil. Suasana terang benderang menandakan kalau hari sudah pagi. Padahal dia merasa baru tidur sebentar. Pak Agus cepat-cepat keluar dari mobil, lalu membuka pintu belakang dengan gugup. Maaf Pak, saya ketiduran," ucap Agus. Pak Cipto mengangguk dengan wajah yang nampak lelah. "Ayo pulang," ujarnya seraya masuk, lalu duduk di bangku belakang. Pak Agus menghidupkan mesin, kemudian melajukan mobil meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, dia lebih banyak diam. Setelah apa yang dilihatnya semalam, pandangannya terhadap Pak Cipto kini berubah total. "Kenapa Gus?" Pak Cipto bertanya setelah memergoki sopirnya beberapa kali melirik dari spion tengah. Enggak Pak, enggak apa-apa," jawabnya. "Kamu lapar? Mau makan dulu? Kalau kamu mau, nanti kita mampir di warung." Enggak Pak, enggak perlu. Nanti di rumah saja." Pak Agus coba bersikap biasa, lalu fokus mengemudi. Namun pikirannya melayang kemana-mana. Bagaimana tidak, selama ini dia dan keluarganya ternyata mengabdi pada seseorang yang melakukan pesugihan. Dia jadi khawatir dengan keselamatan keluarganya. Bagaimana kalau nanti mereka ikut dijadikan tumbal? Pak Cipto memang telah berjasa pada keluarganya, tapi hal itu tak mesti ditebus dengan mengorbankan nyawa. Sejak sampai di rumah, sepanjang hari Pak Agus terus merenung. Pikirannya dipenuhi berbagai macam pilihan yang belum tentu berakhir baik. Tapi dia harus memilih. Tak ada waktu untuk bertele-tele. Sikapnya tentu saja mengundang perhatian dari istrinya. Bu Prapti pun heran melihat suaminya sejak tadi diam tanpa beranjak dari tempat duduk. "Pak, kamu kenapa sih? Kok dari tadi aku perhatiin kamu melamun terus?" tanya Bu Prapti kepada suaminya. Pak Agus hanya menggeleng. Sebenarnya dia ingin sekali berbagi cerita dengan istrinya, tapi terlalu banyak pertimbangan yang membuatnya memilih menyimpan cerita itu untuk sementara waktu. "Bu, tabungan kita sudah ada berapa?" Pak Agus tiba-tiba bertanya dengan mimik wajah yang serius, membuat Bu Prapti seketika kernyitkan dahi. "Memangnya kenapa Pak? Kok mendadak tanya-tanya soal tabungan segala?" tanya Bu Prapti kepada suaminya. "Gak apa-apa Bu, aku cuman bosan begini terus, gak ada kemajuan. Masa selamanya mau jadi sopir? Memangnya kamu sendiri mau terus-terusan jadi pembantu?" tanya Pak Agus kepada istrinya. Bu Prapti spontan terdiam. Meski ucapan suaminya terdengar wajar, tapi dia masih bingung kenapa suaminya tiba-tiba mengutarakan hal itu. Nalurinya berkata
kalau ada sesuatu yang disembunyikannya. "Pak, kamu kalau ada masalah, boleh cerita-cerita sama aku, Pak. Memangnya ada apa?" tanya istrinya. Tapi Pak Agus kembali mengelak. Dia kembali bilang kalau semuanya baik-baik saja, dan terus berkilah kalau dia sudah jenuh jadi sopir dan ingin mewujudkan cita-citanya membuka peternakan ayam. Pak Agus sengaja bertahan dengan alasan itu karena dia merasa itu adalah satu-satunya jalan agar dia bisa pergi membawa keluarganya tanpa meninggalkan kecurigaan yang berlebihan. "Bu, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita pulang kampung, lalu buka peternakan ayam di sana. Ini kan sudah pernah kita bahas, dan aku yakin sekarang waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Sebentar lagi Priok lulus SMA kan?" tanya Pak Agus kepada istrinya. "Iya Pak, tapi kok mendadak begitu sih? Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba kamu ngomong masalah ini?" jawab istrinya. Pak Agus menghela napas. Seandainya saja istrinya tahu alasan sebenarnya, mungkin wanita yang sudah dinikahinya belasan tahun itu akan langsung setuju tanpa banyak tanya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tak bisa menceritakannya untuk saat ini. Dia khawatir seandainya istrinya tahu, wanita itu akan panik dan ketakutan hingga bersikap berlebihan, sesuatu yang justru ingin dia hindari. "Pokoknya aku sudah mantap, Bu. Aku mau izin sama Pak Cipto untuk pulang kampung. Aku mau urus semuanya dari sekarang. Jadi setelah Priok nanti lulus, usahanya sudah bisa jalan, dan anak itu bisa langsung membantu kita, Bu," ucap Pak Agus. Bu Prapti hanya bisa mengangguk. Meski segalanya serba mendadak dan terkesan buru-buru, namun dia tahu tak ada gunanya berdebat dengan suaminya yang dikenalnya keras kepala. Pak Agus lantas memanggil Priok yang sejak kejadian semalam terus mengurung diri dalam kamarnya. "Yuk, Bapak mau pulang kampung. Bapak mau buka peternakan ayam di sana. Jadi mulai sekarang Bapak mau persiapkan semuanya. Nanti setelah kamu lulus, kamu bisa langsung ikut bantu-bantu," ucap Pak Agus kepada anaknya. Priok pun terkejut lalu spontan mendebat. "Loh Pak, kok mendadak begini sih? Lagian setelah lulus nanti rencananya aku mau kuliah di sini sama Citra. Kami malah sudah cari-cari universitas yang cocok biar bisa kuliah sama-sama, Pak," jawab Priok kepada bapaknya. Tapi Pak Agus menggeleng lantas kembali menambahkan, "Yuk, dengerin Bapak. Kuliah itu makan biaya. Bapak gak mau terus-terusan merepotkan Pak Cipto. Lebih baik kamu bantu-bantu Bapak dan Ibu urus ternak ayam. Pokoknya kamu harus nurut apa kata Bapak," ucap Pak Agus. Priok ingin kembali mendebat, namun urung terjadi ketika ibunya memberi tanda untuk diam. Dia memang diajarkan untuk patuh kepada orang tua. Akhirnya, tanpa banyak bicara, Priok kembali masuk ke dalam kamar dengan hati yang berkecamuk. Pulang kampung, lalu beternak ayam. Tak pernah terbayangkan sedikitpun dalam benaknya. Sebenarnya bukan itu yang membuat hatinya gundah, tapi berpisah dengan Citra yang menjadi penyebabnya. Apa jadinya kalau dia harus menjalani hari-harinya tanpa Citra? Sejak kecil dia tak pernah jauh dari gadis itu. Rasa rindu tak pernah ada dalam kamusnya. Tapi menentang bapaknya adalah sesuatu yang tak boleh dia lakukan. Lagi pula, meskipun rencana bapaknya terkesan mendadak, tapi dalam hati Priok mengakui kalau semua itu baik demi masa depan keluarganya. Di malam harinya, Pak Agus mengutarakan niatnya untuk pulang kampung pada Pak Cipto. Tentu saja Pak Cipto terkejut. Meski hal itu pernah dia dengar dari Pak Agus jauh sebelumnya, tapi dia tak menyangka kalau bakal secepat ini. "Kamu serius, Gus? Sudah kamu pikirkan baik-baik?" tanya Pak Cipto. "Serius, Pak. Saya sudah pikirkan semuanya. Saya yakin kalau sekarang waktu yang tepat untuk memulainya," jawab Pak Agus. Pak Cipto sejenak terdiam sambil manggut-manggut. Sementara Pak Agus hanya menunduk demi menghindari kontak mata. Dia tak pandai berbohong. Dia takut majikannya tahu ada yang dia sembunyikan di balik tatapan matanya. "Ya sudah, sebenarnya saya masih kaget, tapi saya tidak bisa menghalangi niat kamu. Saya izinkan kamu pergi. Kamu boleh bawa mobil supaya perjalanan kamu lebih nyaman," ucap Pak Cipto. Pak Agus seketika mengangkat wajah dengan hati gembira. Dia benar-benar tak menyangka dengan jawaban yang baru saja dia dengar. "Ah, serius, Pak?"
ucap Agus. Pak Cipto mengangguk dan meyakinkan sopirnya itu. Iya Gus, selama ini kamu sudah saya anggap keluarga sendiri. Jadi tak ada salahnya kalau saya sedikit membantu. Hubungi saya kalau nanti kamu butuh apa-apa. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Pak Agus menjabat tangan Pak Cipto erat-erat. Diberi izin pulang kampung saja sudah membuatnya girang. Apalagi sampai dipinjami mobil segala. Hatinya sumringah karena rencananya berjalan sesuai harapan. Namun seusai menemui Pak Cipto dan melihat reaksi lelaki itu, benak Pak Agus malah dihantui rasa bersalah. Dia merasa tak nyaman karena sudah berbohong pada majikannya. Tapi begitu teringat kembali akan peristiwa mengerikan di hutan itu, tekadnya kembali membulat. Dia harus membawa keluarganya pergi dari tempat ini, meninggalkan zona nyaman yang baginya kini telah berubah jadi ancaman. Esok harinya, selepas subuh, Pak Agus pergi diiringi tatapan nanar dari mata putranya. Bagaimana bisa Priok gembira? Kepergian bapaknya adalah awal dari perubahan yang dia yakini akan terasa berat. Sudah terbayang hari-hari penuh kerinduan yang akan dia jalani ke depannya nanti. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Priok lebih banyak diam. Tadinya pikirannya sudah dihantui sosok menakutkan yang dilihatnya semalam. Tapi semua itu pupus oleh sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Berpisah dengan Citra jauh lebih menakutkan ketimbang setan manapun di dunia ini. Citra yang duduk membonceng di belakang Priok pun jadi serba salah. Awalnya dia ingin menceritakan tentang suara tanpa wujud yang memanggilnya semalam. Tapi setelah tahu niat Pak Agus untuk pulang kampung, kini dia tak tahu harus bagaimana. Sepulang sekolah, Citra mengajak Priok untuk kembali pergi ke alun-alun. Dia ingin berbicara empat mata dengan Priok tentang rencana besar bapaknya itu. "Yuk, bapakmu serius mau ternak ayam di kampung?" tanya Citra mengawali obrolan mereka. Priok pun mengangguk lesu, sementara tangannya sibuk mengaduk-aduk isi gelas minumannya yang tinggal setengah. "Terus kamu gimana? Katanya mau kuliah di sini?" tanya Citra lagi. "Nggak tahu lah Cit, kayaknya nggak jadi. Setelah lulus nanti, bapak minta aku langsung ikut bantu-bantu urus ternak ayam." "Kok begitu sih? Memangnya kenapa kalau kamu kuliah? Masalah biaya? Bapakku pasti mau biayai kuliah kamu. Nanti aku yang ngomong sama bapak," ucap Citra. Priok cuma bisa geleng kepala. Sebenarnya itu juga yang terlintas dalam pikirannya. Rencana itu terdengar sempurna, tapi dia yakin kalau niat bapaknya sudah tak bisa diganggu-gugat. "Yuk, kalau nanti nggak ada kamu, terus aku sama siapa? Aku nggak bisa kemana-mana sendirian. Kamu tega ninggalin aku?" tanya Citra lagi. Priok pun tersenyum getir. Pertanyaan Citra bagi sebelum menyayat hati. Dia tak mampu menjawab. Dia tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Hanya ungkapan rasa cinta yang dia yakini bisa meredam kegelisahan Citra. Tapi Priok terlalu pengecut untuk utarakan perasaannya itu. Suasana haru mendadak buyar oleh suara ponsel Priok yang bergetar di atas meja. Sejenak, Priok keringitkan dahi, lalu buru-buru menjawab panggilan dari Pak Cipto. "Halo Pak, ada apa?" Beberapa detik kemudian, mimik wajah Priok seketika berubah. Citra pun heran melihat hal itu. Apalagi melihat mata Priok jadi berkaca-kaca. "Yok, kenapa?" Citra pun bertanya tak sabaran. Melihat Priok yang diam mematung seusai menerima panggilan telepon tadi. "Bapakku Cit, bapakku meninggal kecelakaan." Apa? Yang bener Yok, jangan bercanda kamu." Citra memegik lantang minta diyakinkan. Priok cuma mengangguk lalu menengadah menatap langit dengan pandangan nanar. Langit laksana menghitam, bumi bagai terbelah. Sayapnya seolah patah, jatuh terjerembab di tanah yang basah. Bapak. Priok meratap, luapkan kesedihannya. Dia tak peduli kalau itu mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya. Selama ini, dia dibentuk untuk menjadi lelaki yang kuat. Tapi kehilangan bapaknya adalah sesuatu yang membuat mentalnya goyah. Priok lalu menangis. Dia tak mampu lagi membendung air matanya. Tiba-tiba, dia merasa tak utuh. Ada sesuatu yang seakan direnggut paksa darinya. Kini, dia merasa rapuh, rentang, tak terlindungi. Citra pun ikut menangis. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Detik itu juga mereka bergegas pulang.
hanya untuk melihat Bu Prapti yang menangis meraung-raung dengan mata yang merah sembab. "Yok, Bapak, yok, Bapak." Bu Prapti merintih pilu dalam pelukan Priok. Hati Priok bagi teriris, namun dia coba untuk terlihat kuat di depan ibunya. Lagi pula kepada siapa ibunya harus berpegangan kalau dia juga ikut-ikutan lemah. Jenazah Pak Agus segera dibawa pulang untuk dimakamkan, diiringi isak tangis orang-orang yang mengenalnya. Kematian Pak Agus yang tiba-tiba membuat banyak orang masih tak percaya. Apalagi menurut saksi mata, cara kematiannya terbilang aneh. Banyak yang melihat kalau Pak Agus tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan, lalu keluar berlari ketakutan, hingga akhirnya tubuhnya remuk tertabrak bis malam yang melaju kencang dari arah yang berlawanan. Kabar itu juga sampai ke telinga Priok. Hatinya pun makin sedih. Ditinggal mati bapaknya saja sudah membuat hatinya hancur. Ditambah lagi dengan penyebab kematian bapaknya yang syarat akan misteri. Tapi segala pertanyaan itu hanya bisa dia simpan dalam hati. Dia tak ingin menambah beban pikiran dengan hal yang bukan-bukan. Dia mencoba berlapang dada, berusaha ikhlas merelakan bapaknya pergi, bersama dengan harapan dan cita-citanya yang harus kandas di tengah jalan. Tapi beliau tak pernah tahu kalau bapaknya mati membawa segala rahasia tentang keluarga Citra. Seminggu setelah kematian Pak Agus, awan duka masih menyelimuti. Pak Cipto tak henti menguatkan hati Priok dan juga ibunya yang terlihat masih terguncang. "Yok, almarhum bapakmu sudah seperti saudara bagi saya, dan kamu juga sudah saya anggap anak sendiri. Jadi, kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang sama saya," ucap Pak Cipto kepada Priok. "Iya Pak, terima kasih," jawab Priok. "Satu hal lagi, sebentar lagi kamu lulus. Kalau kamu mau lanjut kuliah di sini, kamu gak perlu khawatir dengan biayanya. Saya siap menanggung semuanya," ucap Pak Cipto. "Beneran Pak?" tanya Priok. "Iya, asal kamu janji untuk terus menjaga Citra. Bagi saya, tak ada orang lain yang bisa saya percaya kecuali kamu," ucap Pak Cipto. Priok pun mengangguk. Ucapan Pak Cipto bagikan setetes embu dalam hatinya yang terasa kering. Duka itu memang masih menggelayuti, tapi kenyataan kalau dia bisa kuliah dan terus berada di dekat Citra, sedikit banyak mampu bangkitkan semangat hidupnya yang sempat redup. Minggu berlalu, bulan berganti. Meski kematian Pak Agus menyisakan lubang hati yang menganga, tapi Priok berusaha menutupinya, meski dia tahu kalau tak akan pernah bisa menutupinya dengan sempurna. Namun lain halnya dengan Bu Prapti. Dia kini lebih banyak diam. Sesekali dia seperti orang linglung. Kehilangan suami secara tiba-tiba ternyata terlalu berat bagi wanita sederhana itu. Kondisi itu tentu membuat Priok jadi sedih. Sebisa mungkin dia coba terus membesarkan hati ibunya. Dia yakin kalau ibunya kuat, dan dia percaya suatu hari nanti ibunya akan kembali tersenyum seperti sedia kala. Lalu tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Hari itu adalah hari kelulusan. Hari di mana Priok pulang sembari tegakkan kepala sebagai lulusan terbaik, lalu memperlihatkan ijazahnya kepada ibu. Demi melihat hal itu, Bu Prapti tersenyum bangga. Jerih payahnya selama ini telah terbayar. Dia memeluk Priok sambil menatap langit, seolah berharap suaminya bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Priok larut dalam haru. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa melihat ibunya kembali tersenyum. Dia merasa telah berhasil menjadi anak yang bisa dibanggakan. Seminggu kemudian, dilangsungkan acara perpisahan di sekolah. Acara rutin setiap tahun yang akan diisi dengan aneka penampilan dari para siswa dan siswi. Citra juga akan turut ambil bagian dalam acara itu. Dia begitu antusias untuk unjuk kebolehannya menari di atas panggung bersama teman-temannya. Tapi rasa antusias itu seketika pupus saat Pak Cipto yang baru pulang dari luar kota jadi terkejut dan langsung melarang Citra untuk pergi. Bagaimana tidak? Ini malam purnama. Pokoknya enggak. Pak Cipto tegas melarang di hadapan Citra yang mulai menangis. Sementara Priok yang juga ada di situ hanya diam tanpa berani bicara. "Memangnya kenapa Pak? Kenapa Citra nggak boleh ikut? Citra memang sengaja nggak kasih tahu Bapak lebih dulu. Tapi itu karena Citra mau kasih kejutan. Ini kan cuma nari Pak, apa salahnya?" ucap Citra kepada bapaknya. Sejenak
Pak Cipto pun bingung harus menjawab apa. Dia hanya diam sambil melirik Priok yang balas menatap. Ada rasa saling mengerti antara keduanya. Mereka tahu kalau mereka tak bisa katakan yang sebenarnya pada Citra. Bapak tidak peduli apa alasan kamu. Pokoknya sekali Bapak bilang enggak, ya enggak, titik. Ucapan Pak Cipto seketika membuat Citra runtuh. Dia pun langsung lari berhamburan masuk ke dalam kamarnya sambil menangis sesegukan. Pak Cipto hempaskan punggungnya pada sandaran kursi. Sudah lama dia tak bersikap seperti itu. Sebenarnya dia tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini terpaksa dia lakukan demi kebaikan putrinya. Tak terbayangkan kalau Citra yang tengah menari tiba-tiba kesurupan di atas panggung. "Yok, kamu ngerti kan kenapa saya bersikap seperti itu?" Tanya Pak Cipto pelan pada Priok yang sejak tadi hanya diam. Iya Pak, saya mengerti," jawab Priok. Pak Cipto pun menghela napas, seolah ingin membuang rasa penyesalan jauh-jauh. Selama ini dia selalu berusaha membuat Citra bahagia, tapi kali ini dia malah membuat putrinya itu menangis. Tapi lebih baik begitu. Lebih baik melihat putrinya menangis ketimbang melihat anak kesayangannya kesurupan lalu jadi tontonan banyak orang. Kemudian terdengar bunyi ponsel Pak Cipto yang berdering. Lelaki itu pun bangkit lalu mulai bicara sambil mondar-mandir di depan Priok yang masih belum beranjak. Seusai menutup sambungan ponselnya, Pak Cipto kembali duduk dengan raut wajahnya yang nampak cemas. "Yok, saya harus pergi, ada urusan mendadak. Tapi saya akan kembali secepatnya. Tolong kamu jaga Citra ya. Kamu tahu kan ini malam apa?" ucap Pak Cipto. Iya Pak, baik," Priok pun menjawab singkat. Pak Cipto menepuk-nepuk pundak Priok lalu bergegas pergi. Sepeninggalan Pak Cipto, Priok menghampiri kamar Citra demi memastikan gadis itu baik-baik saja. Citra, kamu gak apa-apa?" Priok memanggil di depan pintu kamar Citra yang tertutup rapat. Tapi Citra tak menjawab. Hanya ada suara tangisnya yang terdengar memilukan dari dalam sana. Kemudian Priok memutuskan untuk meninggalkan Citra. Sepertinya gadis itu tak mau diganggu. Dia biarkan Citra menumpahkan kekecewaannya dan berharap gadis itu bisa kembali tenang sebelum malam tiba. "Yok, tadi ada apa? Kok ibu dengar Pak Cipto marah-marah?" tanya Bu Prapti begitu melihat putranya datang menghampiri. "Pak Cipto marah Bu sama Citra. Citra nggak boleh tampil malam nanti. Tapi Citra ngeyel." "Ya ampun, kasihan ya anak itu. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Cipto pasti nggak bakal kasih izin. Orang nanti malam kan malam purnama. Terus Mbak Citranya bagaimana?" tanya sang ibu lagi. "Ya nangis Bu. Dia itu kan latihan nari sudah lama. Begitu mau tampil malah dilarang." Bu Prapti cuma menghela napas lalu kembali sibuk pada pekerjaannya. Menjelang maghrib, Priok jadi gelisah. Waktunya kian dekat, tapi Pak Cipto tak kunjung pulang. Sementara Citra sejak tadi belum keluar dari dalam kamarnya. Priok pun khawatir. Bagaimana kalau nanti Citra kerasukan, tapi Pak Cipto tak ada? Apa yang harus dia lakukan? Tak terbayang kalau itu benar-benar terjadi. Sementara Bu Prapti baru saja selesai mengganti kembang dari dalam kamar kosong seperti biasanya. "Yok, Mbak Citra belum keluar?" ucap ibunya. "Belum Bu, ini aku juga lagi was-was nunggu Pak Cipto pulang," jawab Priok. Keduanya lantas terdiam dengan keresahan yang sama. Tapi kemudian Priok pergi ke kamar Citra untuk memastikan keadaan gadis itu. Citra, Priok memanggil di depan pintu kamar Citra yang masih tertutup rapat. Namun hening, tak ada jawaban dari dalam sana. Priok kembali memanggil sambil mengetuk-ngetuk pintu, tapi tetap saja tak ada jawaban. Perasaan Priok jadi tak enak. Keheningan ini terlalu mencurigakan. Pikirannya langsung membayangkan yang tidak-tidak. Lalu dia nekat mengintip dari lubang angin di atas pintu. Astaga, kamarnya kosong. Priok bergegas mencari di seluruh penjuru rumah. Tapi Citra tetap tak ditemukan. Bu Prapti yang ikut mencari pun jadi kalang kabut. Apalagi ponsel Citra juga tak bisa dihubungi. Kini terpikirkan oleh Priok satu kemungkinan gila, tapi jadi masuk akal bila melihat situasinya. Priok menduga kalau Citra nekat kabur dari rumah agar bisa tampil di sekolah. Ya Allah, Priok lantas menghubungi Dina. Priok tahu kalau gadis itu juga akan ikut tampil menari bersama Citra malam ini.
Halo Din. Priok, tumben kamu telepon aku. Ada perlu apa? Kangen ya? Maaf Din, apa Citra ada di situ sama kamu? Tanya Priok. Kok malah nanyain Citra sih? Tolong Din, ini penting. Citra ada nggak di situ? Aku mau ngomong sama dia. Iya ada, tapi dia nggak mau diganggu, lagi dandani. Nggak lama lagi kita bakal tampil. Kamu nggak mau nonton? Ucap Dina. Telepon pun tertutup. Ya Tuhan. Priok seketika menutup sambungan teleponnya. Wajahnya memucat, dadanya berdebar-debar. Lalu dia memberitahukan hal itu pada ibunya. Kemudian bergegas melajukan motornya ke sekolah. Setibanya di sana, suasana amat ramai. Panggung telah siap di mana sang pembawa acara sedang berbicara di atas sana. Ponsel Priok berdering. Ternyata Pak Cipto menghubunginya. Priok langsung menjawabnya dan siap kena marah karena sudah lalai menjalankan tugasnya. Halo Yok, kamu di mana? Mana Citra? Tanya Pak Cipto berteriak di seberang sana. Saya ada di sekolah Pak. Tadi Citra kabur. Katanya dia ada di sini. Sekarang saya lagi cari dia Pak. Astaga, cepat kamu cari dia. Saya nyusul ke sana. Saut Pak Cipto lalu menutup pembicaraannya. Priok memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, lalu setengah berlari menuju belakang panggung. Hatinya lega begitu melihat Citra ada di sana. Citra, gila kamu ya, pakai kabur segala. Citra mendelik lalu menjawab dengan ketus. Bodoh amat, aku kesel sama bapak. Cuma mau narik aja kok dilarang, ucap Citra. Ayo pulang, ayo. Bapakmu marah Citra, pinta Priok. Nggak mau. Kamu sama saja sama bapak. Nggak ngerti perasaan aku, jawab Citra sambil bersungut kesal. Citra benar-benar keras kepala, tapi Priok tak peduli. Dia terus membujuk Citra agar mau pulang. Namun Citra tetap bersikeras. Sementara kawan-kawannya hanya dia memperhatikan. Ayolah Cit, kita pulang. Kamu gak kasihan sama aku. Aku bakal kena marah sama bapakmu. Priok memelas berharap Citra luluh. Tapi Citra malah buang muka. Sementara jam kini menunjukkan pukul 7 malam. Priok makin gelisah. Dia tahu kalau dia kehabisan waktu. Citra, ayo pulang, bentak Pak Cipto. Mendadak terdengar suara menggelegar membuat setiap orang menoleh. Pak Cipto datang dengan wajah garang dan memerah, tanda dia amat marah. Citra seketika pucat. Belum pernah dia melihat bapaknya semarah itu. Dia jadi ketakutan, lalu bersembunyi di balik punggung Priok. Tanpa basa-basi, Pak Cipto menyeret tangan Citra. Disaksikan begitu banyak pasang mata. Tapi lelaki itu tak peduli. Dia hanya ingin cepat-cepat membawa putrinya pergi dari situ. Sementara Priok hanya bisa mengekor di belakang Pak Cipto yang terus menarik tangan Citra sampai di depan mobil yang terparkir di seberang sekolah. Pak Cipto membuka pintu mobil dengan terburu-buru. Dia benar-benar emosi atau malah khawatir. Tapi ketika dia hendak memaksa Citra masuk, tiba-tiba Citra rubuh lalu kejang-kejang di tanah. Pak Cipto pun panik. Priok pun tak kalah paniknya. Keduanya lantas membopong tubuh Citra masuk ke kursi belakang. Yuk, kamu ikut di belakang, Pak Cipto memberi perintah. Priok mengiyakan, lalu duduk di dekat Citra yang tengah kelojotan dengan tangan tertekuk kaku, sementara mulutnya mulai mengerap-merang. Mobil pun mulai melaju. Pak Cipto memacunya dengan kencang, sementara Citra tak henti menendang-nendang di belakangnya. Yuk, Priok, kamu tahan dia, ucap Pak Cipto. Pak Cipto pun berteriak sambil sesekali menoleh. Dia kesulitan mengemudi dengan konsentrasi yang pecah. Sementara Priok di belakangnya sebisa mungkin berusaha meredam gerakan Citra yang makin liar. Priok langsung memegangi kedua kaki Citra saat gadis itu menendang kaca mobil dengan keras. Tapi Priok malah kena cakar kuku jari tangan Citra yang bergerak serampangan. Priok kewalahan, dia kalah tenaga. Selama ini butuh lebih dari satu orang untuk menjinakkan Citra. Tapi kini dia hanya sendiri. Sementara perjalanan pulang masih panjang. Akhirnya Priok memeluk Citra erat-erat. Dia tak tahu lagi harus bagaimana. Tapi begitu dipeluk, gerakan Citra malah redam. Tubuhnya berhenti kejang-kejang. Kakinya tak lagi menendang-nendang, lalu terdiam. Priok pun bernapas lega, tapi sekaligus heran.
Citra kini meringkuk dalam pelukannya. Gadis itu menggeram halus sambil mengusap-usapkan pipinya pada lengan Priok, tak ubahnya peliharaan jinak yang tengah bermanja pada tuanya. Pak Cipto melirik dari kaca spion tengah. Sorot matanya tajam menyaksikan adegan itu. Entah apa yang ada dalam pikirannya, dan mobil pun terus kencang melaju